Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan keluaran mata kuliah pengantar kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Eri Daryato Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, langsung saja. Pada kali ini saya mengambil judul Artificial Intelligence dalam industri kreatif dan hiburan. AI dalam hiburan. Simpelnya seperti itu. Dunia hiburan semakin canggih dengan hadirnya teknologi AI, dari pembuatan film hingga rekomendasi musik. AI telah mengubah cara kita menikmati konten. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi bagaimana AI telah menjadi kekuatan pendorong di balik inovasi-inovasi terbaru dalam industri kreatif. Ya, kemajuan AI ya tidak terlepas dari industri kreatif. Artinya karena industri kreatif itu lebih banyak memvisualisasikan sesuatu. Gampangannya ya bisa dilihat. Definisi machine learning. Machine learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Artinya dengan otomasinya dia bekerja menganalisis hingga memberi gambaran ataupun pertimbangan untuk selanjutnya diambil keputusan. Machine learning memungkinkan model untuk mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang diberikan. Dari banyaknya matriks yang dikumpulkan dalam suatu penyimpanan, lalu dianalisis, selanjutnya divisualisasikan sehingga data itu bisa terlihat bagaimana kita mengambil keputusan. Termasuk dalam kampanye Mas Gibran dan Bapak Prabowo itu menggunakan AI, sehingga ada beberapa poin yang nanti saya akan bahas. Tipe machine learning. Supervised learning dalam industri kreatif dan hiburan digunakan untuk melatih model AI agar dapat memprediksi atau mengklasifikasikan berdasarkan data yang sudah diketahui jawabannya. Misalnya model dapat dilatih untuk menganalisis wajah, menganalisis sentimen, membuat rekomendasi konten. Model dilatih untuk mengenali adegan aksi, romantis, atau komedi dalam film. Ini dapat digunakan untuk membantu trailer yang lebih menarik atau untuk merekomendasikan film kepada pengguna berdasarkan preferensi genre mereka. Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Prabowo, Mas Gibran itu menggunakan sentimen masyarakat untuk menarik sentimen masyarakat untuk menarik ya, dengan gambar gemoy dan lain sebagainya. Itu untuk kampanye berdampak sangat besar untuk selanjutnya dipilih. Unsupervised learning dalam industri kreatif dan hiburan digunakan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data yang tidak memiliki label. Ini berguna untuk mengelompokkan anggota, mendeteksi anomali, menemukan fitur baru. Model dapat mengelompokkan film berdasarkan kesamaan plot, karakter, atau gaya visual. Ini berguna untuk menemukan film yang mirip dengan film favorit pengguna untuk mengidentifikasi tren baru dalam industri film. Begitu pula unsupervised ataupun yang tidak diawasi, ini lebih mudah lagi dalam mengelompokkan sesuatunya.
dalam mengelompokkan datanya, sehingga dalam merekomendasikan atau mendiscovery sebuah lagu, sebuah film itu berdasarkan kebanyakan orang yang memilih ataupun menonton. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan prinsip teorema Bayes dengan asumsi bahwa semua fitur dalam data bersifat independen satu sama lain, meskipun dalam kenyataannya sering tidak. Artinya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi lebih banyak benarnya kalau dalam mensortir sebuah data yang sangat besar. Meskipun asumsi ini sederhana, naive Bayes sering memberikan hasil yang sangat baik dan dalam berbagai masalah klasifikasi, terutama dengan data yang banyak dan kompleks. Adapun metodologi yang dipakai, movie recommendation, prediksi preferensi pengguna berdasarkan riwayat tontonan atau musik yang didengar. Selanjutnya, sentiment analysis, klasifikasi ulasan sebagai positif, negatif, atau netral untuk memahami reaksi audiens. Kalau platform marketplace itu juga banyak menggunakan sentiment analysis untuk mengklasifikasi positif, negatif, atau netral dari reaksi audiens. Nah, kalau dalam industri kreatif, misalkan seperti Netflix, YouTube, Spotify, itu mungkin bisa diklasifikasikan berdasarkan like, komen, maupun subscribe, dan lain sebagainya. Itu termasuk sentimen terhadap apa yang ditonton oleh audiens. Selanjutnya, detection spam. Identifikasi dan penyaringan komentar atau pesan spam di platform hiburan digital, termasuk konten-konten yang tidak memiliki viewers yang banyak. Itu ada beberapa platform yang mengkategorikan itu adalah spam ataupun konten yang tidak bermutu. Gampangannya seperti itu, sehingga dalam merekomendasikan orang-orang berikutnya itu ya tidak dijalankan, sehingga ya seperti itu. Selanjutnya, penggunaan machine learning, supervised learning di Spotify, Netflix, dan YouTube. Spotify use supervised learning. Spotify menggunakan supervised learning untuk membuat playlist seperti Discovery Weekly dari beberapa lagu yang sering diputar pada 1 minggu sebelumnya. Itu dijadikan Discovery Weekly oleh Spotify, sehingga pengguna baru langsung mendapat rekomendasi lagu yang kira-kira ketika didengar itu enak. Data seperti lagu yang sering diputar, lagu yang disukai, dan lagu yang dilewati dilabeli untuk melatih model yang memprediksi lagu-lagu yang sesuai dengan selera pengguna. Netflix use supervised learning. Netflix menggunakan supervised learning untuk memprediksi film atau serial yang kemungkinan besar disukai pengguna. Dengan tadi itu salah satunya membuat trailer yang menarik. Model ini dilatih dengan data riwayat tontonan, rating, dan preferensi pengguna. Contohnya, jika pengguna menonton banyak film bergenre aksi, algoritma akan merekomendasikan lebih banyak film dengan genre serupa. Seperti mungkin yang perempuan, cewek-cewek ya suka menonton drama Korea, maka dalam Netflix akan muncul Korea berikutnya ataupun film-film yang bergenre Korea tadi.
Selanjutnya YouTube use supervised learning. YouTube memanfaatkan supervised learning untuk menyarankan video yang relevan. Data yang digunakan termasuk riwayat tontonan, durasi menonton, dan kategori video. Misalnya jika pengguna sering menonton konten memasak, YouTube akan merekomendasikan lebih banyak video serupa dari berbagai pembuat konten. Ya, tujuan kalau tadi Netflix itu kan dia menjual film ataupun langganan terhadap Netflix. Yang kalau YouTube ini lebih ke iklan. Jadi dari banyaknya video yang kita tonton biasanya akan nimbul atau timbul iklan-iklan seperti video yang kita tonton. Misalkan kita senang menonton Gadget In yang membahas tentang handphone ataupun gadget-gadget lainnya. Pasti di platform sosial media yang lain ataupun Google itu akan muncul beberapa iklan ataupun banyak iklan produk serupa yang tadi kita tonton. Itu biasanya YouTube seperti itu, memanfaatkan ads untuk keperluan bisnisnya. Lanjutnya penggunaan machine learning, unsupervised learning di Spotify, Netflix, dan YouTube. Spotify use unsupervised learning. Spotify menggunakan unsupervised learning untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan pola mendengarkan mereka seperti genre musik favorit, waktu mendengarkan, dan artis yang sering didengar. Hasil ini digunakan untuk merekomendasikan playlist atau acara musik yang lebih sesuai dengan kelompok penggunanya. Yang senang lagu-lagu galau, ya itu biasanya akan muncul. Netflix menerapkan unsupervised learning untuk mengidentifikasi pola dalam data tontonan tanpa label eksplisit, misalnya algoritma clustering. Dapat menemukan kelompok pengguna yang sering menonton film dokumenter, sehingga Netflix dapat menyarankan kategori baru dan membuat konten spesifik untuk kelompok ini. Tadi kan beberapa machine learning itu bisa mengidentifikasi pola wajah sampai sentimen dan termasuk yang sering ditonton oleh para pengguna. Ini termasuk bagian yang tidak diawasi, sehingga Netflix itu dalam merekomendasikan penggunanya, usernya itu sangat tepat ataupun bisa dikatakan di atas 70% keberhasilan mereka. YouTube use unsupervised learning. Dengan unsupervised learning, YouTube dapat mengidentifikasi tren pola pada video baru yang belum memiliki banyak data interaksi. Algoritma seperti clustering dapat mengelompokkan video berdasarkan kesamaan berdasarkan kesamaan isi, seperti kata kunci atau metadata, untuk mempercepat penyebaran video kepada audiens yang sesuai. Termasuk algoritma clustering ini membuat pola yang dimana ketika kita mengupload video itu tidak langsung disebarkan kepada banyak orang, tapi disebarkan dulu kepada sekelompok orang, lalu menciptakan reaksi ataupun interaksi data yang selanjutnya dianalisis. Konten ini bermanfaat ataupun banyak viewersnya ataupun banyak ditonton berdasarkan durasi atau tidak, sehingga ketika disebarluaskan lagi dengan algoritma yang lebih besar, dia akan menjadi viral. Selanjutnya, dampak model machine learning pada tujuan dan hasil bisnis Spotify, Netflix, dan YouTube. Dampak model machine learning.
A. Keselarasan dengan tujuan bisnis. Spotify, model rekomendasi musik membantu meningkatkan keterlibatan pengguna dengan menyediakan playlist yang relevan sehingga menurunkan akun pelanggan hingga 15%. Artinya ketika user masuk tidak sering mengocok playlist, mencari-cari musik yang dia sukai, itu tidak perlu karena sudah dibantu oleh AI ataupun machine learning dalam merekomendasikan musik-musik mereka. Selanjutnya Netflix, model prediksi konten yang disukai pengguna meningkatkan retensi pelanggan dengan merekomendasikan film atau serial yang sesuai sehingga memperpanjang durasi berlangganan. Yang tadi saya bilang Netflix itu lebih ke langganan bulanan ataupun tahunan kepada penggunanya, sehingga konten-konten yang ada di dalamnya itu ya semua pengguna yang berbayar, hampir seperti itu. Selanjutnya YouTube, algoritma rekomendasi video meningkatkan waktu menonton per pengguna, pay per click, mendukung tujuan bisnis yaitu meningkatkan pendapatan iklan. Kalau YouTube itu pendapatannya dari iklan, dari kebanyakan user yang menonton sesuatu lalu merekomendasikan barang-barang yang ia tonton ataupun rekomendasi yang mereka cari. Mereka cari. Selanjutnya B, return on investment atau ROI. Spotify model yang mengoptimalkan rekomendasi musik, meningkatkan waktu mendengarkan pengguna premium yang menghasilkan peningkatan langganan hingga 10% lebih besar dibandingkan biaya pengembangan. Artinya dari bantuan machine learning ataupun AI ini 10% lebih besar dibandingkan biaya perkembangannya, peningkatan pelanggannya itu 10% lebih besar daripada biaya pengembangannya. Artinya sangat relevan. Lanjutnya Netflix, biaya pembuatan model untuk rekomendasi konten sebanding dengan peningkatan jumlah pengguna baru dan loyalitas pelanggan yang menghasilkan peningkatan pendapatan langganan. Nah, ini juga menjadi suatu analisis data bagi produsen perfilman. Ini mungkin dari algoritma yang baik di Netflix ini menghasilkan laporan tentang produsen film, yang film-film seperti inilah yang banyak ditonton oleh pengguna. Lanjutnya YouTube, model iklan berbasis machine learning yang mempersonalisasikan iklan menghasilkan click-through rate lebih tinggi, meningkatkan pendapatan iklan hingga 20%. Jelas, karena YouTube itu ya iklannya itu sangat banyak. Mereka mendapat pendapatan dari situ, dari bisnis iklannya itu. Siapa yang beriklan? Ya, orang-orang ataupun stakeholder yang memiliki tujuan tertentu, baik itu menjual jasa ataupun barang. C. Peningkatan efisiensi operasional. Spotify, penggunaan model machine learning untuk membuat playlist otomatis mengurangi kebutuhan kurasi manual oleh tim. Artinya semua sudah dibuat otomasi oleh AI. Selanjutnya Netflix, model machine learning membantu mengotomatisasikan proses analisis preferensi pengguna, mempercepat pengembangan rekomendasi konten. Terakhir YouTube, sistem moderasi konten berbasis machine learning mempercepat deteksi video yang melanggar kebijakan, mengurangi beban tim moderasi manual. D. Mengurangi resiko. Model machine learning mendeteksi akun bot yang menyalahgunakan platform untuk meningkatkan jumlah streaming secara ilegal, melindungi keakuratan data dan royalti artis. Netflix,
Model prediksi fraud mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti pembagian akun ilegal, mencegah potensi kerugian. Termasuk akun Netflix saat ini bisa di-sharing hanya 2, tidak bisa lebih, karena memang tadi ini mencurigai pembagian akun secara ilegal. Artinya ketika kita berlangganan satu akun ya hanya bisa dipakai beberapa device saja, karena kalau bisa digunakan oleh banyak device ya Netflix mengalami kerugian kalau seperti itu. Selanjutnya YouTube. Sistem machine learning mendeteksi video berisi spam atau pelanggaran hak cipta sebelum tayang, mengurangi resiko hukum dan reputasi platform. Ya, mungkin sekian penyampaian presentasi dari saya, itu dengan judul Artificial Intelligence dalam dunia kreatif dan hiburan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.